Hai, saya Kelvin Jeremy, berperan sebagai Anton di KKN di Desa Penari. Sebentar lagi saya akan membacakan kisah-kisah ngeri. Pada tahun 2010, saya dan 11 orang dari jurusan berbeda pergi ke sebuah desa untuk melakukan kegiatan KKN selama 1 bulan. Untuk sampai ke desa tersebut, saya harus naik 3 kali kendaraan umum, ditambah dengan jalan kaki selama 15 menit dari jalur utama. Saya masih ingat bahwa kondisi desa dikelilingi hutan. Tak jauh dari desa, terdapat makam keramat. Kami ber-12 dibagi ke 2 rumah berbeda yang letaknya berdekatan. Rumah pria terletak di jalan yang lebih tinggi, sementara para perempuan ditempatkan di rumah yang letaknya di jalan rendah. Ada yang aneh dari kedua rumah tersebut, yaitu di rumah perempuan terdapat sumur besar dengan kondisi rumah yang seperti sudah tidak ditinggali dalam waktu lama. Sumur besar itu tertutup dan kata ibu kepala desa, sebaiknya jangan dibuka karena tidak berfungsi. Rumah pria juga ada larangan yang ditetapkan oleh ibu kepala desa, yaitu ada sebuah ruangan yang ditutup dengan tirai dan ruangan tersebut tidak boleh dibuka. Katanya, di situ adalah ruang penyimpanan barang-barang pribadi si pemilik rumah. Ya, layaknya tinggal di sebuah desa terpencil, berbagai mitos tentu masih dipercaya oleh warga desa. Salah satunya adalah suara timbukan batu yang dipercaya sebagai tanda dikirimnya santet. Sejak hari pertama bermalam di sana, sebenarnya saya sudah mendengarnya, namun memilih gak bercerita. Saat minggu-minggu pertama, beberapa kejadian mistis juga kerap muncul. Kisah mistis diawali dengan salah seorang teman, sebut saja Arya, yang tiba-tiba mendengar tangis perempuan ketika ia pulang dari warung yang tak jauh dari rumah pria. Lalu, salah seorang teman yang dicekik ketika sedang tidur di rumah pria. Meski demikian, hal tersebut kami rasa hanya gangguan biasa dan gak menghalangi kegiatan KKN. Ketika semua kejadian tersebut berlangsung, setiap malam suara timbukan kerikil masih saja terdengar. Awalnya, kami berpikir bahwa hal itu adalah bentuk protes warga karena kami berisik. Ya, maklum aja. Kami semua masih muda pada saat itu. Sehingga gelak tawa kami mungkin terlalu bingar di desa tersebut. Suatu malam, suara kerikil tersebut diperparah dengan suara berisik dari luar. Seperti ada seseorang yang mengelilingi rumah perempuan. Kami ketakutan dan bingung harus berbuat apa karena takut ada orang jahat. Akhirnya Nona, ketua kelompok KKN kami, memutuskan untuk menghubungi Arya dan memintanya mengintip ke rumah perempuan. Suara Arya sedikit panik tapi berusaha menenangkan kami. Udah, kalian tidur aja. Gue sama anak-anak cowok bakal jagain kok. Begitu kata Arya. Keesokan harinya, kejadian aneh kembali terjadi. Kebetulan saat itu, saya adalah ketua pelaksana malam acara perpisahan atau pesta rakyat. Saya harus ke rumah Pak RW ditemani oleh ibu kepala desa. Saya berjalan di malam hari melewati arah sawah. Ibu kepala desa yang berjalan di depan saya, tapi tiba-tiba saya mendengar suara langkah lain di belakang saya. Jangan lihat ke belakang, terus aja jalan. Ibu kepala desa tiba-tiba menyampaikan pesan tersebut. Sehari sebelum kepulangan, kami berjanji mengungkapkan semua kejadian mistis di desa tersebut. Mengenai timbukan kerikil, Arya menceritakan bahwa malam itu saat ia mengintip, ia melihat seorang perempuan berpakaian putih dengan rambut berantakan dan menutup wajahnya, berdiri di depan pintu rumah perempuan. Sosok itu menggerak-gerakkan kepalanya dengan aneh. Sementara ibu kepala desa mengungkapkan jika sebenarnya ada benda pusaka yang ditanam di rumah perempuan, sehingga banyak dukun di sekitar desa yang mengirimkan makhluk halus untuk mencari pusaka tersebut. Mengenai suara langkah di sawah, ibu kepala desa mengatakan jika masyarakat desa percaya apabila mendengar suara langkah di belakang ketika berjalan di sawah, jangan melihat
Karena sosok yang mengikuti adalah pocong. Kalau kalian punya cerita serem, kirim cerita kalian ke kkn di desa penari movie@gmail.com. Maaf, Duk. Nek saya niku Mbah nggak bisa bantu.